Halo sahabat Intan Course, berjumpa lagi dengan saya Intan. Kali ini kita akan melanjutkan materi kedua dari bahasa Mandarin Basic. Ya, seperti yang kita tahu kemarin kan kita sudah belajar tentang Mandarin, bahasa Mandarin yang memiliki 4 tone atau 4 nada. Bagaimana? Apakah kalian sudah cukup paham untuk materinya? Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini kita masih akan mempelajari tentang bahasa Mandarin dan penggunaan tone. Namun untuk pembahasannya akan lebih luas lagi karena yang kita pelajari tidak hanya tone tapi juga pinyin, karakter Hanzi, dan juga arti bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Lebih tepatnya adalah kata-kata yang ada di bahasa Mandarin dan arti di bahasa Indonesia, seperti itu. Ya, di sini mungkin dari kalian masih ada yang bingung tentang pinyin. Apa itu pinyin? Pinyin itu adalah tulisan alfabet dari karakter Hanzi. Kita lihat di sini yang kolom pertama. Di sini sebelah kiri kita bisa lihat ini namanya karakter Han atau biasa kita sebut dengan Hanzi. Untuk yang di sebelahnya ini yang dinamakan dengan pinyin. Itu perbedaannya. Jadi biasanya itu pinyin memang digunakan untuk para orang asing atau orang di luar orang Tiongkok asli yang ingin mempelajari bahasa Mandarin namun dari alfabet terlebih dahulu, seperti itu. Ya, di sini ini kita lihat bahwa bahasa Mandarin dari tone datar adalah Yinping. Nah, di materi pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa tone di bahasa Mandarin itu sebenarnya ada 5 dan yang tone yang kelima itu adalah tone netral. Nah, ini adalah contohnya. Di sini kita lihat di bagian atas in itu ada tone datar dan di kata pingnya itu tidak ada tone. Nah, ini mengartikan bahwa untuk ping ini sebetulnya dia punya tone, tapi tone-nya ini atau nadanya ini adalah nada yang kelima atau nada netral. Jadi untuk pembacaannya adalah in ping. In ping. Nah, di sini memang kita melihat di huruf paling depan itu ada huruf Y. Namun untuk di bahasa Mandarin ini Y-nya ini tidak dibaca. Jadi ini kita tidak membaca yin ping. Tapi yang benar adalah in ping. Seperti itu. In ping adalah datar. Contoh katanya adalah kai. Kai memiliki arti buka. Ini arti dari bahasa Indonesianya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nada kedua, tone kedua. Nada kedua ini di bahasa Mandarin disebut dengan yang ping. Yang ping. Nah, di sini ada perbedaan antara in ping dengan yan ping. Untuk yang yan ping ini y-nya tetap dibaca. Jadi tidak dihilangkan, tidak menjadi an ping. Tapi ini tetap dibaca yan ping. Seperti itu. Kalau untuk alasannya sendiri saya belum tahu untuk alasannya ini apa. Namun yang pasti jika Y bertemu dengan I di depannya dan ada N, itu Y-nya tidak terbaca. Begitu. Nah, sekarang untuk yang ping artinya adalah naik atau tone naik.
Untuk contoh katanya adalah hui. Hui ini arti di bahasa Indonesianya adalah pulang. Ya, kita beralih ke tone yang ketiga. Untuk tone yang ketiga di sini bahasa Mandarinnya adalah shang sheng. Dibacanya shang sheng. Untuk ini tanda tone-nya, dan untuk contoh katanya adalah kou. Kou artinya adalah mulut. Untuk tone yang keempat, nah di sini bahasa Mandarin dari tone yang keempat adalah qi sheng. Qi sheng. Nah, di sini kita lihat huruf paling depan adalah huruf Q. Namun di bahasa Mandarin untuk huruf Q ini dibaca qi. Qi. Ada seperti CHI, seperti ketika kita membaca qi. Nah, ini kita membaca sesuai dengan tone yang ada. Tone yang pertama dia turun, lalu yang kedua dia adalah datar. Maka dari itu dibaca qi sheng. Nah, untuk contohnya adalah ta. Sudah saya jelaskan ya di materi yang pertama kenapa da itu dibaca ta. Nah, untuk ta, kata ta ini berarti di bahasa Indonesia adalah besar. Ya, kita sekarang beralih ke tone yang terakhir, yang kelima, yang sudah saya jelaskan sebagai tone netral. Nah, di sini untuk tone netral sendiri, bahasa Mandarinnya adalah qing sheng. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk tandanya diberi angka 0. Karena memang di nada datar atau netral itu tidak diberikan tanda apapun di atasnya. Maka dari itu diartikan 0, seperti itu. Untuk contohnya adalah la. La. Nah, jadi untuk cara baca dari kata yang mengandung tone netral itu kita menyebutkan kata itu dengan sependek-pendeknya. La. La. Seperti itu. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia itu seperti kata lah, iyalah, seperti ada kata tambahan gitu. Bukan menjadi kata utama, tapi kata tambahan. Seperti mungkin kalau di Indonesia ada deh, ada ya, adalah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalian sudah melihat contoh-contohnya. Nah, di sini nanti setelah ini kita akan mempelajari juga bagaimana untuk menulis hanzi. Apa sih itu hanzi? Hanzi itu adalah karakter bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan orang Tiongkok, atau kalian nanti di saat kuliah, atau kalian nanti di saat di sekolah, kalau misalkan memang ada pelajaran bahasa Mandarin, itu kalian tidak menyebut huruf Cina, atau misalkan kaligrafi Cina, atau misalkan kata-kata Cina, tidak seperti itu. Namun kalian cukup untuk menyebut dengan Hans, seperti itu. Ya, sekarang kita beralih ke sesi menulis. Kita akan mulai menulis hanzi dari kai. Nah, untuk penulisan bahasa Mandarin atau hanzi ini ada teknik guratan yang memang harus kalian pelajari. Kuncinya yang pertama itu sudah pasti bahwa tarikannya itu pasti akan dimulai dari kiri. Dari kiri bisa ke kanan, bisa ke atas, atau bisa ke bawah. Yang pasti harus dimulai dari sudut kiri. Ya, di sini ada kai yang berarti adalah buka. Kita
akan belajar, saya harap kalian juga di sana menyediakan kertas kosong, atau pad jika kalian memang, ada, untuk, kita sama-sama belajar, menulis seperti itu. Baik, akan saya mulai. Ya, pertama-tama kita akan menarik garis dari kiri atas ke kanan, satu jajar ya. Seperti ini. Lalu untuk guratan keduanya itu kita membuat lagi garis yang sama di bawahnya. Lalu untuk guratan yang ketiga itu kita tarik dari atas ke bawah. Dan yang terakhir kita tarik garis lurus dari atas ke bawah. Bagaimana teman-teman? Apa menurut kalian ini sulit? Ya, untuk bahasa Mandarin dan karakter Hanzi sebetulnya ini termasuk karakter Han yang mudah untuk ditulis, mudah untuk diikuti. Karena nanti kalian mungkin di materi intermediate atau nanti di expert itu kalian akan banyak menemukan karakter-karakter Hanzi yang harus kalian tulis dalam 12 atau sampai 15 guratan. Begitu. Untuk karakter Han hitungannya memang guratan. Yang dimaksud hitungan guratan itu bagaimana? Jadi seperti ini. Kalau untuk seperti Kai ini hitungannya ada 4 guratan. Mengapa 4 guratan? Karena guratan pertama adalah dari kiri ke kanan, guratan kedua adalah sama, sejajar di bawahnya, ini guratan kedua, lalu untuk guratan ketiganya dari atas ke bawah, dan guratan keempatnya yang lurus. Nah ini hitungannya adalah 4 guratan seperti itu. Lalu kita beralih ke karakter Han Hui. Nah, di sini untuk Hui tidak dibaca Hui, tapi ada k-nya, seakan-akan kalian ada hak Hui. Seperti itu untuk cara membaca H. Nah, di sini kita akan mencoba membuat karakter Han dari Hui dan menghitung juga jumlah guratan yang ada. Baik, saya mulai. Guratan 1 dari atas ke bawah. Seperti ini. Guratan yang kedua dari kiri ke kanan. Guratan ketiga dari atas ke bawah. Guratan keempat itu dari kiri ke kanan. Setelah ini kita akan membuat bentuk yang sama di dalamnya yang lebih kecil sesuai dengan karakter yang ada di Hui. Untuk urutannya sama seperti yang tadi, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, atas ke bawah lagi, dan dari kiri ke kanan. Ayo coba menurut kalian ini untuk jumlahnya sendiri total ada berapa guratan? Baik, ini ada 8 guratan. Seperti itu. Lalu kita beralih ke, nah ini mudah nih. Kou atau mulut dalam bahasa Indonesianya. Ini cara menulisnya adalah sama dengan urutannya sama dengan Hui yang tadi. Dari kiri atas ke bawah, dari kiri ke kanan, lalu di bawah ini yang ketiga ini akan sedikit berbeda dengan yang Hui. Karena untuk guratan ketiga ini akan ditambahkan ujungnya sedikit di bagian bawah. Perhatikan, ini akan ditarik lurus ke bawah, lalu harus ada. Nah,
Di paling bawah itu ada kalian harus membuat seperti garis. Nah, seperti garis ke dalam dan ke atas seperti itu. Ini harus ada seperti ini. Lalu setelah ini baru ditarik dari kiri ke kanan. Untuk jumlahnya sendiri itu ada 4 guratan. Karena untuk garis yang ketiga yang harus ada lebihnya ke atas dalam itu hitungannya adalah 1 guratan. Seperti itu. Lalu kita beralih ke ta. Nah, ini yang ta diawali dengan tarik garis dari kiri ke kanan. Lalu kalian tarik dari atas ke kiri. Setelah ini, untuk guratan terakhir, kalian tarik dari bawah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ta. Untuk jumlah guratannya itu ada 3 guratan. Ta, ini artinya adalah besar dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan tako itu artinya mulut besar, seperti itu. Ya, ini kita berlanjut ke kata yang terakhir, karakter han yang terakhir. Ini di sini adalah. Nah, di sini lebih kompleks untuk guratannya, lebih banyak. Karena kita bisa lihat bahwa di sini ada tiga karakter yang dijadikan 1 karakter seperti itu. Baik, akan saya contohkan untuk cara penulisannya. Di sini yang pertama kita membuat seperti kotak, diawali dengan tarik dari atas ke bawah, kiri ke kanan, lalu ke bawah, 1 jajar, lalu tutup. Lalu kita buat garis yang sejajar dengan garis yang paling atas di sini. Lalu kita buat garis dari atas ke bawah dan dilebihkan sedikit ke arah kiri seperti ini. Lalu kita tarik garis miring dari kiri ke kanan atas seperti ini. Lalu kita buat seperti tanda koma yang terbalik di sini. Lalu kita tarik garis dari kiri ke kanan. Lalu kita buat di sini garis dari kiri atas ke kanan bawah. Di sebelahnya kita buat dari kanan atas ke kiri bawah. Lalu terakhir kita tutup. Seperti ini. Bagaimana? Lumayan rumit kan? Tapi kalau kalian sering berlatih dalam menulis itu akan terbiasa begitu. Nah, di sini untuk la sendiri itu jumlahnya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12 guratan. Seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan pada nantinya di saat kalian memang sudah mempelajari bahasa Mandarin di banyak materi, kalian akan banyak menemukan lebih dari 10 guratan di karakter Hanzi. Seperti itu. Satu lagi saya mau menjelaskan mengapa bahasa Mandarin itu memerlukan tone atau nada. Mengapa bahasa Mandarin itu memperumit, mempersulit. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, kenapa ada tone? Karena memang di bahasa Mandarin sendiri ada lebih dari 2000 karakter Hanzi. Ada banyak kosakata yang ada di bahasa Mandarin. Kalau kita mengatakan sesuatu dengan tone yang berbeda, itu untuk artinya pun akan berbeda. Saya contohkan. Di sini ada han,
ada Hanse. Ma. Saya buat satu lagi. Di sini ada, mungkin ini terlalu kecil. Saya akan buat di sebelahnya. Di sini ada 2 Hanse dan 2 pinyin. Yang pertama kita baca ma. Yang kedua kita baca ma. Ini dua-duanya memiliki pinyin yang sama, namun memang berbeda ton. Untuk ma yang pertama, ini artinya adalah ibu, mama, mother. Nah, untuk yang ma, kata Hanse yang kedua, ini artinya adalah kuda. Seperti itu. Jadi mengapa bahasa Mandarin sangat diperlukan untuk kita memahami ton? Karena di saat kita mengucapkan sesuatu dan tonnya salah, itu akan sangat fatal. Karena akan berubah dari segi artinya, seperti itu. Iya, saya rasa cukup untuk materi kedua. Nanti akan ada kuis dan assignment yang akan saya berikan untuk sahabat Intan Course. Baik, terima kasih atas waktu kalian. Sampai jumpa di materi yang ketiga. Shayo.